Halo semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Sekarang kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Sebelumnya, kita sudah review beberapa turunan fungsi aljabar yang ada kaitannya nanti dengan turunan fungsi trigonometri. Kemudian, berdasarkan konsep limit fungsi trigonometri maupun limit fungsi aljabar, sehingga diperoleh ada beberapa turunan pertama dari fungsi trigonometri. Yang pertama, jika Y sama dengan Fx sama dengan sin X atau fungsi sin X, maka F aksen X sama dengan dy per dx sama dengan cos X. Di sini dy per dx merupakan notasi Leibniz. Itu sama aja mengatakan bahwa itu turunan dari si Y terhadap X sama dengan cos X. Selanjutnya, ada Y sama dengan Fx sama dengan cos X atau fungsi cos X. Jika diturunkan, maka turunan pertamanya adalah minus sin X. Yang ketiga, fungsi tan X. Jika diturunkan, maka turunannya atau dy per dx sama dengan minus secant kuadrat X. Yang keempat, jika Y sama dengan kotangen X, maka turunannya adalah negatif cosecant kuadrat X. Dan yang kelima, jika fungsi fx itu adalah secant x atau trigonometri secant x, maka turunannya adalah secant x kali tan x. Dan yang terakhir, jika Y sama dengan fx cosec x, maka turunannya adalah negatif cosec x kali kotangen x. Jadi ini perlu dipahami sekaligus dihafal ya. Kalau turunan sin x berarti cos x, turunan cos x sama dengan min sin x, turunan tan X sama dengan negatif secant kuadrat X, turunan kotangen X sama dengan negatif cosecant kuadrat X, turunan secant X sama dengan secant X kali tan X, dan turunan cosec X sama dengan negatif cosec X kali kotangen X. Dan jangan lupa, F aksen X itu merupakan notasi aksen, itu sama dengan dy per dx atau turunan si Y terhadap X, ini merupakan notasi Leibniz. Contoh, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2x tambah cos x, yang kedua fx sama dengan cos kuadrat x, yang ketiga fx sama dengan cos pangkat 3. Saya ulangi, fx sama dengan cos 3 kurang 2x dipangkatkan dengan 3. Kemudian untuk soal yang pertama, ini ada kaitannya dengan fungsi linear. Jadi kita turunkan satu-satu, yaitu turunan dari 2x berarti 2 kali 1 kali X, pangkatnya tadi awalnya 1, berkurang 1, turunan dari cos, berarti negatif sin. Ingat ya, turunan dari cos adalah negatif sin. Maka, 2 kali 1, 2, 1 kurang 1, 0, maka 2 kali X pangkat 0 dikurang sin X. X pangkat 0, 1 ya, maka 1 dikali 2 adalah 2. Jadi turunan dari f aksen dari fx sama dengan 2x tambah cos x itu sama dengan 2 dikurang sin x. Untuk soal nomor 2, cos kuadrat x itu sama dengan cos x dipangkatin 2. Jadi ini perlu kamu ingat, ada fx sama dengan gx dipangkatkan n, maka turunan si f aksen ini pangkatnya dikalikan ke depan, berarti n kali gx pangkatnya berkurang 1, n kurang 1 dikali g aksen x. Dalam hal ini, cos x dipangkat 2, maka gx-nya adalah cos x, dan turunan dari gx sama dengan g aksen x, yaitu negatif sin x. Ingat ya, turunan dari cos x adalah negatif sin x. Kita masukkan, di sini n-nya adalah 2 karena berpangkat 2, maka f aksen x sama dengan 2 kali cos x, pangkatnya berkurang 1, 2 kurang 1, dikali turunan dari si g atau g aksen x. G aksen x tadi adalah negatif sin x, berarti dikali negatif sin x. Kemudian 2 kurang 1 adalah 1, kalau berpangkat 1 tak perlu ditulis ya, berarti f aksen x-nya itu 2 kali cos x kali negatif sin x. Atau 2 itu kita kalikan dengan negatif
menjadi f aksen x sama dengan negatif 2 cos x sin x. Ada yang perlu kita ingat, di pelajaran kelas 11 telah kita pelajari bahwa 2 sin x cos x itu sama dengan sin 2x. Jadi negatif 2 cos x sin x ini bisa kita ganti menjadi negatif sin 2x. Untuk soal nomor 3, fx sama dengan cos pangkat 3 kurang 2x. Atau cos 3 dikurang 2x dipangkatkan 3. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sebenarnya ini menggunakan turunan fungsi aljabar yang bagian turunan fungsi komposisi. Di mana itu bisa kita ubah ke dalam bentuk turunan berantai. Atau turunan fungsi komposisi itu sering disebut turunan berantai atau dalil rantai. Jadi perlu kita perhatikan, tadi sudah kita sepakati f aksen x itu sama dengan dy per dx. Karena dalam hal ini ada beberapa variabel atau fungsi, maka dy per dx itu sama aja ketika dy per du dikali du per dv dikali dv per dx. Kalau kita perhatikan du-nya dibagi du, 1 ya, dv dibagi dv 1, tinggal dy per dx. Jadi dy per dx sama itu dengan dy per du dikali du per dv dikali dv per dx. Kenapa? Karena di sini kita temukan bahwa kita misalkan si v itu adalah 3 dikurang 2x. Ketika si v sama dengan 3 dikurang 2x, maka cos 3 dikurang 2x berubah menjadi cos v. Dan cos v itu kita misalkan adalah u. Kalau cos 3 kurang 2x adalah u, maka cos 3 dikurang 2x dipangkatkan 3 bisa kita ubah dengan u pangkat 3. Terus, y, u, dan v ini kita turunkan. Y diturunkan terhadap u diturunkan terhadap v, dan v diturunkan terhadap x. Atau dilambangkan dengan dy per du sama dengan, ini berarti kita gunakan turunan fungsi aljabar, 3-nya ke depan atau pangkatnya ke depan, dikali u pangkat 3 kurang 1, atau sama dengan 3 kali u pangkat 2. Kemudian, u sama dengan cos v, kita turunkan si u terhadap v atau du per dv sama dengan turunan dari cos adalah min sin. Karena di sini dia menggunakan variabel v, maka turunan dari cos v adalah min sin v. Dan si v sama dengan 3 dikurang 2x, kita turunkan v terhadap x. Turunan dari 3 adalah 0, turunan dari negatif 2x adalah negatif 2. Nah, ketika sudah dapat dy per du, du per dv, dv per dx, maka kita masukkan ke dalam f aksen x sama dengan dy per dx. dy per du adalah 3 kali u pangkat 2, du per dv negatif sin v, dan dv per dx adalah negatif 2. Nah, setelah ini kita ganti variabel u, variabel v. Jadi 3 kali cos pangkat 2, 3 kurang 2x dikali min sin 3 kurang 2x kali min 2. Atau kita kalikan 3 dikali min 2. Atau 3 kali min 1 kali min 2 ya, menjadi positif 6. Hasilnya 6 kali cos pangkat 2, 3 kurang 2x sin 3 kurang 2x. 6 cos kuadrat 3 kurang 2x kali sin 3 kurang 2x ini bisa kita ubah lebih sederhana lagi. Artinya pangkatnya tidak ada. Atau nanti kalau misalkan dia dalam bentuk pilihan ganda, maka sesuaikan jawabannya. Kalau sudah ada seperti ini, ya sudah sampai sini aja. Tapi kalau belum, berarti belum sederhana. Maka, cos pangkat 2, 3 dikurang 2x ini, kita jabarkan menjadi 6 kali cos 3 kurang 2x kali cos 3 kurang 2x kali sin 3 kurang 2x. Tadi sebelumnya sudah kita ingat kembali bahwa 2 kali cos dan sin, atau 2 kali cos x sin x itu sama dengan sin 2x ya. Kalau misalnya x-nya berubah menjadi 3 dikurang 2x, nggak masalah. Atau bisa ini dipecah. 3 kali cos 6 itu kita pecah menjadi 3 kali 2.
3 kali cos 3 kurang 2x, 2 kali cos 3 kurang 2x, dikali sin 3 kurang 2x. Yang dalam kurung kurawal ini bisa kita ubah ke dalam bentuk sin 2 kali 3 kurang 2x. Berarti 3 cos 3 kurang 2x kali sin 2 kali 3 kurang 2x. Atau lebih sederhananya, 3 kali cos 3 kurang 2x kali sin 6 kurang 4x. Jadi sebenarnya disesuaikan sama jawaban yang ada, tapi tujuannya sebenarnya untuk membuat lebih sederhana. Seperti itulah untuk menyelesaikan turunan fungsi trigonometri, turunan pertama ya. Nah, supaya lebih paham, kamu boleh mengerjakan latihan yang ada di buku Matematika Peminatan, buku peminatan karangan Nana Priyatna dan Tito Sukatmo, halaman 75 yang berwarna orange. Di situ ada uji kompetensi bab 3. Nomor 2 kalau bisa, karena itu mirip dengan contoh yang nomor 3 yang saya jelaskan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.